Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel YouTube gua. Besok sudah memasuki bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankannya. Video kali ini gua mau review pembuatan kolam koi sederhana di lantai 2, sesuai dengan pengalaman gua beberapa waktu lalu membuat kolam ini. Jadi ikuti terus videonya guys. Oke guys, kita mulai videonya. Gua mau bagi 3 fase atau 3 tahap dalam pembuatan kolam koi sederhana ini. Yang pertama tahap persiapan, kedua pelaksanaan pembangunan kolamnya, dan ketiga adalah fase di mana kita siap menggunakan kolam ini. Seperti pembangunan kolam yang lain, sebetulnya tidak ada yang terlalu istimewa dalam pembangunan kolam koi. Utamanya yang gua sampaikan ini di lantai 2. Yang pertama tahap persiapan, sebaiknya kalian mencari tahu apa-apa yang berhubungan dengan kolam koi. Karena kemarin itu pada saat gua bikin, pemahaman dan pengetahuan gua tentang kolam koi di lantai 2 ini tidak begitu banyak. Gua pikir pembangunannya sama aja dengan kolam-kolam di atas tanah, tapi ternyata setelah dilakukan ada beberapa kendala. Salah satunya yang utama adalah adanya kebocoran di kolam gua. Jadi pada tahap persiapan ini kalian harus cari tahu banyak-banyak tentang pengetahuan dunia ikan koi. Bisa kalian ikuti grup di beberapa media sosial, atau yang lebih pasnya adalah ketika kalian mendatangi teman, tetangga, atau siapapun yang memang sudah memiliki kolam koi sebelumnya, sehingga kerumitan-kerumitan yang ada bisa kalian ketahui sebelum kalian membuat kolam ini. Jadi intinya di level persiapan ini kalian harus cukup pengetahuan mengenai dunia ikan koi, baik ikannya itu sendiri maupun kolamnya. Kemudian ke tahap berikutnya yaitu pelaksanaan. Ada 2 pilihan ketika kalian ingin membuat kolam koi baik di tanah ataupun di lantai 2. Yang pertama diserahkan pada ahlinya. Dalam hal ini berarti tukang yang sudah biasa membuat kolam. Jadi bukan tukang yang biasa membuat rumah, karena memang ada beberapa teknis yang berbeda. Kemarin itu gua pakai tukang yang biasa membuat rumah. Bukan dia yang salah, tapi mungkin ada beberapa tips yang tidak digunakan karena memang secara spesifik dia tidak berpengalaman membuat kolam, apalagi di lantai 2. Misalnya kolam koi disarankan di setiap sudutnya itu tidak siku begini ya, tapi dibikin elips, sehingga sudutan-sudutan itu tidak membuat tertahannya kotoran di situ. Kemudian penggunaan semen juga, terutama untuk di lantai 2 ini ada fase di mana menggunakan semen mortar, sehingga kemungkinan untuk kebocoran menjadi kecil. Belum lagi, dan secara teknis kolam koi ini adalah memutar air yang itu-itu aja gitu ya. Jadi diperlukan beberapa chamber atau sistem filterisasi. Belakangan gua tahu bahwa filterisasi atau chamber ini disarankan adalah
30% dari luas kolam. Jadi kalau kolam gua ini 3 meter, berarti 30%-nya adalah untuk mekanisme filterisasi air. Itu minimal. Sehingga sistem filterisasi airnya bisa menjadi maksimal. Gua ini panjang 4 meter, sementara yang digunakan untuk chamber-chamber itu hanya 1 meter, jadi hanya 1/4 dari luasan kolam keseluruhan. Kemudian apalagi ya, penggunaan cat juga menjadi penting. Ada beberapa rekomendasi cat yang sering dipakai oleh para penggemar koi. Salah satunya adalah Damdek yang di video gua sebelumnya sudah gua sampaikan bagaimana cara pengaplikasiannya. Khusus untuk di lantai 2, memang disarankan sebelum membuat kolam, di atas lantainya itu disarankan untuk menggunakan pelapis seperti plastik atau sejenisnya, sehingga kemungkinan bocor menjadi kecil. Kemarin itu selama hampir 3 minggu kolam gua bocor terus dan sulit ditemukan di mana titik bocornya. Gua bolak-balik melakukan pengacian, tidak ketemu juga. Akhirnya kemarin gua putusin gua cat ulang menggunakan UFOX ya. Jadi cat dengan campuran hardenernya, atau kalau baunya sih seperti thinner ya, tapi tidak terlalu bau, dan dalam 2 hari cat itu udah kering, dan alhamdulillah kolam gua akhirnya tidak bocor. Jadi beberapa tukang yang sudah profesional dalam membuat kolam, mereka sangat hati-hati pada saat memasang perpipaan di dalam kolam tersebut, karena memang yang rawan bocor adalah di sistem perpipaan, karena campuran semen dan pasir tidak 100% bisa nempel di paralon yang terbuat dari plastik itu. Jadi mereka hati-hati di situ. Jadi pada saat pelaksanaan ini, kalau kalian menggunakan tukang yang biasa membangun rumah, kalian harus supervisi terus di mana titik-titik kehati-hatian mereka membangun. Dan ketika kalian melakukan supervisi, kalian tentunya harus cukup pengetahuan dalam pembuatan kolam koi. Di beberapa grup di media sosial, gua lihat banyak hal yang disampaikan oleh membernya yang bermanfaat, yang pada saat itu gue salah tidak membaca semua, dari mulai persentase chambernya, dari mulai juga penggunaan semen dan segala macam. Jadi itu ya guys, jadi pada saat pelaksanaan kalian minimal harus memiliki pengetahuan tentang teori pembuatan ikan koi. Dan yang terakhir adalah pada saat kolam kalian sudah selesai, ada beberapa ritual atau beberapa aplikasi yang harus kalian lakukan. Dan biasanya banyak orang gagal tuh di sini karena ketidaksabaran para pemilik kolam untuk segera memasukkan ikan ke dalamnya. Jadi setelah kolam jadi dan siap digunakan, harus dilakukan pengetesan air, apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian setelah itu, setelah tidak ada kebocoran, lakukanlah pengecatan final. Lalu tidak serta-merta kolam koi kita dapat dimasukkan ikan koi, tapi juga kita harus sterilisasi kolam itu, misalnya dengan merendam batang pisang selama beberapa hari. Ada juga yang
menggunakan PK untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam kolam. Kemudian kita menyusun filternya juga harus betul-betul benar. Lalu setelah itu, setelah beberapa hari kita rendam dengan batang pisang atau gedebok pisang, kita coba runningkan air di dalam kolam melalui filter yang sudah kita susun tadi. Jadi singkatnya memang banyak pemilik kolam yang tidak sabar untuk segera memasukkan ikannya ke dalam kolam tersebut, dan akibatnya banyak ikan koi yang mereka masukkan kemudian berpenyakit, mulai dari jamur dan segala macam. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalian bisa ikuti grup-grup penggemar ikan koi di beberapa media sosial. Kemudian pada saat pengetesan ikan pun disarankan untuk menggunakan ikan yang jangan terlalu mahal dulu, atau ikan-ikan kecil, bisa komet, bisa ikan nila atau yang lainnya, untuk mengetes apakah air itu sudah tidak berbau semen atau tidak membuat ikan-ikan mati. Jadi sebelum ikan koi yang betul, yang kita sukai warnanya, jenisnya, kita harus tes kolam itu apakah membahayakan ikan atau tidak. Lalu kemudian pada saat pengisian ikan koi, memang disarankan melakukan karantina. Jadi mulai dari karantina sederhana, merendam dengan PK sebentar, kemudian memasukkan ke dalam kolam, dan beberapa karantina lain ketika ikan koi terlihat ada berpenyakit, kita harus karantina ke dalam akuarium. Setelah sembuh baru kemudian kita masukkan ke dalam kolam. Gua pemula dan rasanya ribet banget melakukan ini gitu ya. Makanya kemarin pada saat ikan pertama gua tidak lakukan karantina. Gua tanya ke penjualnya, menurut dia juga tidak perlu karena memang kolam gua masih kosong, tidak ada ikan yang lain. Karantina dilakukan untuk menghindari ikan-ikan lama terserang penyakit bawaan dari ikan baru, kalau memang ikan baru tersebut memiliki penyakit gitu ya. Tapi karena kolam gua kemarin itu masih kosong, jadi gua langsung masukkan. Dan hari ini, jadi ikan itu gua masukkan tanggal 7 April, hari ini ikan ini masih terlihat belum lincah ya guys. Mereka masih diam di dasar. Gua bertanya ke beberapa grup, ternyata memang itu gejala-gejala normal, di mana ikan masih beradaptasi dengan air baru di kolam ini gitu ya. Jadi memang perlu diperhatikan pH airnya, kebersihan airnya. Jadi katanya memelihara koi adalah bagaimana kita memelihara air sebetulnya. Ketika air sudah kita bisa pelihara dengan baik, bakteri-bakteri baiknya sudah tumbuh, airnya juga bersih, ikan koi jenis apapun, warna apapun akan dengan mudah menyesuaikan dengan kolam kita. Jadi itu guys, intinya ketika kita berniat membuat kolam koi, beberapa hal memang harus kalian perhatikan, karena hobi ini cukup membutuhkan pengetahuan tentang kita memperlakukan ikan kita gitu ya. Jadi kalau di akuarium kan lebih mudah, karena memang kalau air terasa kotor atau ikan berpenyakit bisa terlihat jelas. Tapi kalau di kolam ini agak sulit karena terlihat dari atas gitu ya. Kalau ada jamur di badannya itu tidak begitu jelas seperti kita pelihara ikan di akuarium. Lebih rumit, tapi ketika kita sudah menguasainya, itu akan lebih mengasihkan. Jadi saran gua tetap kalian cari tahu dulu, kalian persiapkan pengetahuan tentang memelihara koi dari A sampai Z, baru kemudian
kalian lakukan pembuatan kolam dan memasukkan ikan koi kalian ke dalam kolam. Jadi itu yang bisa gue share dan gue review tentang beberapa hal bagaimana kita membuat kolam koi sederhana di lantai 2. Semoga bermanfaat. Ikuti video-video gue yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.